Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit luar suatu atom atau yang disebut dengan elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir semua masakan kita yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusunan garam berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 281 sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 287 sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh dengan elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersamaan pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau hidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup pun mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling melimpah di alam. Memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektrovalensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan atom O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh dengan elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom H akan mengikuti kaidah Doplet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilan yang melalui pemakaian bersama elektron membentuk senyawa H2O.
Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari penggunaan pasangan elektron, namun hanya berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Salah satu contoh dari ikatan kovalen koordinasi adalah SO2 atau sulfur dioksida. Asap kendaraan bermotor yang sehari-hari kita jumpai merupakan polutan udara yang mengandung berbagai gas. Salah satunya adalah gas sulfur oksida. Tidak hanya itu, pembakaran bahan bakar seperti pembakaran arak, minyak bakar gas juga merupakan sumber pencemaran sulfur oksida. Sulfur dioksida adalah gas yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sulfur dioksida tersusun atas atom es atau sulfur, dan atom O atau oksigen. Dalam keadaan netral, atom es memiliki 16 proton dan 16 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom es memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom S dan O tidak stabil karena semua polipnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, baik atom S maupun atom O sama-sama membutuhkan 2 elektron. Dalam ikatan kovalen koordinasi, satu pasangan elektron bebas atau PEB yang memiliki atom S digunakan bersama satu ikatan atom O, sementara atom O lainnya berikatan dengan atom S melalui ikatan kovalen. Dengan demikian, atom S dan atom O mencapai kestabilannya melalui koordinasi membentuk senyawa SO2. Ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom logam. Dalam suatu logam terdapat atom sesamanya yang berikatan satu sama lain hingga terbentuk kristal logam. Kristal logam yang kita temukan sehari-hari salah satunya adalah Cu atau kuprum yang kita kenal sebagai tembaga. Tembaga bersifat mengkilap, merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Dapat ditempah dan dibengkokkan namun tidak mudah patah. Tembaga merupakan jenis logam yang paling baik digunakan untuk membuat kawat listrik. Tembaga juga biasa digunakan sebagai bahan pembuatan tangki air panas, kabel listrik, serta alumni kuningan. Logam cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan sehingga menghasilkan ion positif atau kation. Ikatan logam dijelaskan oleh teori lautan elektron dari Durdt-Lowland. Menurut teori lautan elektron, kristal logam tembaga tersusun atas kumpulan kation Cu di dalam lautan elektron bermuatan negatif. Pada ikatan logam, setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama. Inti-inti atom berjarak secara beraturan, sedangkan elektron seolah-olah membentuk lautan. Kation Cu tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektrovalensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Dengan demikian akan ada ikatan antara atom-atom yang saling berdekatan. Akibatnya atom terikat kuat dan menjadi logam berwujud padat. Ikatan inilah yang menyebabkan tembaga tidak mudah patah. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah daya tarik antara atom hidrogen H yang terikat dengan atom yang tinggi keelektronegatifan, yaitu nitrogen N, oksigen O, dan fluorine F. Molekul air H2O. Atom oksigen O mempunyai keelektronegatifan yang tinggi.
Molekul air H2O terdiri daripada 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O. Atom hidrogen H dan oksigen O terikat dengan berfungsi elektron antara satu sama lain. Ikatan ini ialah ikatan kovalen. Daya tarik hasil antara atom hidrogen H di dalam molekul air dengan atom oksigen O dari molekul air yang lain akan membentuk ikatan hidrogen. Audio Jungle.